kan sekarang tetap marak ya, operasi plastik surgery tetap marak ya. Nah kebetulan nih kan banyak juga melakukan operasi plastik nggak di Indonesia, di negara-negara lain ya, dan banyak pilihannya lah ya. Dan kebetulan ada negara yang banyak sekali dan aktif sekali mengendorse untuk public figure di Indonesia untuk melakukan operasi, dan itu menarik minat orang berbondong-bondong pada melakukan operasi di tempat mereka gitu ya. Nah, jadi kalau melakukan operasi itu kan jelas yang pasti kita mesti tahu SOP-nya. Jadi melakukan operasi apapun ada SOP-nya, jelas prosedurnya jelas, kemudian itu akan nggak langsung tiba-tiba kita datang akan dilakukan operasi. Nah biasanya kita kan konsultasi dulu ke dokter yang akan mengoperasi kan. Nah setelah berkonsultasi nanti melakukan pemeriksaan tuh, di anamnesa dulu kemauan kita apa, kemudian dilakukan pemeriksaan apa aja yang mesti dilakukan sebelum melakukan operasi, misal cek lab lah, ada riwayat penyakit apalah, difoto lah, diperiksa misalnya jantungnya segala untuk melakukan operasi. Karena kan kadang-kadang operasi juga nggak cuma bius lokal, tapi juga bius total. Bius total itu kan resiko lebih besar ya. Nah setelah itu nanti begitu kita sudah lakukan pemeriksaan, nanti akan dijelaskan nih sama si dokternya prosedurnya apa yang akan dilakukan, apa yang digunakan, terus apa efek sampingnya, apa komplikasinya, terus budgetnya berapa. Kemudian kadang-kadang mereka kalau yang punya teknologi modern dia menggunakan 3D atau 4D. Jadi kemungkinan sebelumnya seperti ini, kemungkinan setelah dilakukan operasi hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, begitu udah si pasiennya setuju, semua setuju, akan melakukan tanda tangan informed consent. Nah, di situ tanda tangan berarti kita sudah menerima semua penjelasan dan mengetahui efek sampingnya, dan sudah secara clear kita sudah menyetujui semua segala dampak yang akan dilakukan ya. Nah, habis itu melakukan operasi. Nah, kemudian tiba-tiba kok bisa ada masalah dok gitu. Nah, setiap melakukan operasi itu tetap punya kemungkinan terjadinya komplikasi atau masalah tetap ada. Nah, makanya dilakukan penjelasan dulu, kemudian si pasien akan melakukan setuju dengan melakukan tanda tangan informed consent. Nah, kalau misalnya kenapa kok bisa terjadi demikian? Nah, setiap tindakan itu pasti ada resikonya. Jadi apapun tindakan operasi pasti ada resikonya. Nah, kemungkinan resiko itu bisa terjadi nggak? Kenapa hidungnya seperti ini? Kebetulan kasusnya kan hidung ya operasinya ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena setiap operasi tetap ada resikonya. Resikonya misalnya rinoplasti itu ya bisa ada bleeding, pendarahan, bisa juga nggak simetris, bisa juga ternyata dia fiksasi yang nggak tepat. Jadi misalnya ternyata bergeser dia, atau misalnya ternyata bentuknya tidak sesuai yang diinginkan. Nah, itu kan termasuk resiko efek sampingnya. Nah, terus kalau ditanya terus gimana kalau kayak gitu dok, ya otomatis kita mesti balik ke dokternya lagi. Balik ke dokter, kita kan setelah operasi itu kan pasti diobservasi, kemudian ada maintenance ya, apa yang mesti lakukan. Nah kalau diobservasi ternyata ada keluhan atau hasil yang tidak baik, kita boleh melakukan kembali ke melakukan pemeriksaan ke dokternya akan melakukan perbaikan kalau diperlukan. Nah itu sebenarnya tinggal memediasi dengan si pasiennya sendiri. Oke, tapi kan di kasusnya dosen kecantikan ini cukup parah ya dok ya. Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin ada juga yang miring, yang apa. Kalau ini kan emang cukup kelihatannya cukup parah, terjadi di atas, dan setelah operasi itu dari CT scan-nya juga tidak rapat kepada tulang hidungnya dan bisa digoyang-goyang. Itu emang itu menurut dokter cukup kasus yang langka nggak sih setelah after operasi hidung? Ini jadi kalau tadi seperti saya bilang, setiap melakukan operasi kan pasti ada kemungkinan resiko yang terjadi ya. Nah kalau ditanya loh, itu bisa terjadi nggak? Bisa, dan memang bisa terjadi. Nah terus kenapa kok posisinya dia lebih di atas? Gini, setiap melakukan operasi itu kan dokter akan menganalisa muka dari si pasiennya, ya kan? Nah terus menganalisa muka pasien itu berarti dia mesti tahu strukturnya muka si pasien, anatominya bagaimana. Terus yang baiknya jadi seperti apa? Itu ada kalau di estetika itu ada beberapa yang dipakai untuk acuan. Misalnya salah satunya ada golden ratio. Nah itu dilihat bentuknya, ukurannya, kemudian dihitung, kemudian dilihat hidung yang bagus jadi dia seberapa tinggi, atau penempatan. Kalau kan ini operasinya bisa pakai silikon padat, bisa pakai dari tulang lawan dia sendiri. Kalau ini kan kasusnya kalau lihat dari di CT scan ternyata pakai silikon padat ya. Jadi emang yang digunakan untuk hidung. Ini bukan silikon cair yang disuntik nih ya, beda nih ya. Nah
itu ternyata dia letaknya lebih tinggi. Nah, berarti kan itu kalau berdasarkan golden ratio itu mestinya kan eh, ada acuannya, ada jelas bagaimana yang hidung yang cocok yang sesuai dengan si kondisi masing-masing pasien atau muka gitu. Nah, kalau dia terlalu tinggi berarti kan itu kemungkinan di luar golden ratio, atau misalnya tergantung si dokternya memakai apa nih gitu loh. Dan itu kan masuk art juga ya, seni ya. Jadi kalau dia nggak bisa kadang-kadang anatomi satu orang, orang misalnya orang dari barat ya dibandingin sama kita yang Asia itu otomatis kan beda, bentuk tulangnya beda, rahangnya beda. Jadi yang digunakan itu ukurannya, terus kemudian bentuk hidungnya itu kan juga pasti beda. Nah itu kemungkinan itu masing-masing dari art atau seni si dokternya itu. Nah kemudian itu juga apa namanya, kenapa bisa ternyata kok kayak nggak nempel. Nah kemungkinan fiksasinya ternyata nggak bagus. Pasti kita observasi sebenarnya apa nih yang terjadi. Kita sebut negara Korea kebetulan. Nah jadi kenapa dibilang kok sekarang semua berbondong-bondong ke arah Korea. Kalau kita pikirin bener-bener ya, sebenarnya ini menganalisa, tapi disclaimer ini analisa saya ya. Jadi gini, di Korea kan jelas operasi itu udah biasa buat mereka, ya kan, kata mereka. Bahkan remaja pun kadang-kadang hadiah ulang tahunnya adalah operasi plastik surgery gitu ya. Nah, kemudian jadi mereka udah biasa, dan jumlah penduduk Korea udah jelas dibandingkan Indonesia itu banyak kan penduduk Indonesia, ini kan jelas. Nah, kemudian Indonesia ini lagi lagi menggandrungi semua berhubungan dengan Korea. Jadi artis-artis Korea, K-pop ya, K-pop sebenarnya, kemudian drakor-drakor, drama-drama Korea ya. Nah, terus iklan-iklan pun pakai orang-orang Korea ya. Kenapa? Karena masyarakat kita lagi suka tuh ke sana. Nah, mereka dilihat ternyata orang-orang Korea itu yang tipenya cantik-cantik itu kulitnya putih ya, kemudian kurus, hidungnya mancung, sedangkan laki-lakinya pun bentuk wajahnya juga semua seperti biasa melakukan operasi mereka ya. Jadi satu hal udah ada nilai plus dari Korea itu, ternyata orang Indonesia suka nih sama segala hal yang berhubungan dengan Korea untuk saat ini ya, lagi suka ke sana, kiblatnya lagi ke Korea. Nah mungkin si Korea ini pun juga melihat nih, wah ternyata di Indonesia ini luar biasa nih peminat Koreanya gitu kan. Oke, berarti kenapa enggak mereka menjual, salah satu yang dijual adalah tadi bedah plastik surgery yang Korea lakukan dijual ke Indonesia. Nah, soalnya mereka juga mikir kemungkinan kalau mereka jual ke Barat jelas beda, ya kan, struktur anatomi orang Barat beda, dia nggak tipe yang V, yang putih-putih V segala macam, terus habis itu yang hidungnya seperti itu semua mungkin nggak laku di Barat nih. Dan kalau mereka melakukan di Barat juga plastik surgery dokternya juga banyak sekali. Dia mau jual ke Singapura, di Singapura jelas salah satu pariwisata Singapura adalah kesehatan, atau maksud kesehatan dia juga luar biasa. Dia mau jual ke Malaysia sekarang orang Indonesia pun berbondong-bondong berobat ke Malaysia, karena Malaysia juga kesehatan lagi booming juga, lagi ditingkatkan juga masalah harga segala macam. Nah kemudian dia mau jual kemana lagi, mau jual ke Filipina dokter-dokter banyak yang sekolah di Filipina, dokter-dokter. Nah salah satu pangsa yang paling besar adalah Indonesia dengan jumlah masyarakat 280 juta, dan berarti pangsa pasar besar, dan banyak orang kebetulan suka sama Korea. Nah kesempatan buat mereka sebenarnya untuk masuk dengan cara gimana ya, mengendorse public figure. Karena kalau public figure di endorse, otomatis kan banyak sekali orang yang akan tertarik, oh iya ya dia aja melakukan operasi. Nah, itu sih sah-sah aja ya, karena kan itu mereka menarik buat devisa negara mereka bisnis, segala itu sah-sah aja. Nah untuk kita melakukan operasi di Korea, di mana itu sebenarnya pilihannya tergantung dari si masing-masing kita nih pribadi. Nah, tapi kalau saya ditanya apakah mesti di negara Korea lebih bagus? Oh enggak juga, belum tentu. Karena di Indonesia pun dokter-dokter bedah plastik kita juga bagus-bagus, juga sangat berkompeten ya. Dan sebenarnya kalau kita mau kita konsultasi ke dokter di Indonesia itu pun banyak yang bagus-bagus semua dan udah keren-keren, dan itu juga mereka juga ilmunya kan mereka belajar sama, dan mereka update juga sama-sama. Kita ada, kalau mereka tuh melakukan seminar, workshop segala itu kan internasional ya, jadi ilmunya selalu update. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau di luar negeri atau enggak itu pilihan masing-masing, tapi kalau menurut saya kenapa tidak di Indonesia, karena di Indonesia juga dokter-dokternya bagus dan emang berkompeten dan nggak kalah sebenarnya.
Karena kalau ditanya, tapi kan dia bisa ada efek samping loh. Semua tindakan itu bisa ada efek sampingnya, ada resikonya. Makanya dijelasin dulu, ya kan. Nah buktinya ini di luar negeri pun tetap ada resiko juga kan. Jadi emang tetap mau operasi plastik boleh, itu masing-masing dari kemauan dari si pasien, pilihan masing-masing. Yang pasti satu mesti dilakukan di dokter yang berkompeten di bidangnya. Kedua, ngerti dijelasin semuanya dulu dan pastikan akan melakukan tanda tangan informed consent gitu loh. Jadi tetap komplikasi tetap kemungkinan ada, resiko efek samping ada, tapi selama yang melakukan dokter yang berkompeten di bidangnya akan sangat minimal. Diharapkan meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi, kalau kita perhatiin ya sekarang ya, kebetulan kemarin itu saya ikut seminar dari estetik AMS ya, jadi internasional. Nah ternyata mereka di situ itu ada AMS itu dia mulai membicarakan tentang tren-tren tentang ke depan. Nah di Eropa semua itu udah mulai, Inggris, Eropa itu udah mulai trennya itu dari lifespan jadi health span. Jadi maksudnya dulu lifespan itu yang penting orang itu hidupnya panjang, usianya sampai umur 60, 70 dan wajahnya kelihatan tampak muda gitu ya. Jadi dilakukan operasi plastik ya, terus kemudian mau disuntik filler, botox segala macam, tapi mereka kurang memperhatikan dalamnya. Nah, sekarang mereka beralih ke health span. Health span itu maksudnya mereka lebih mengutamakan juga dalamnya. Jadi dalamnya bagus, organ-organnya sehat, otomatis keluarnya akan tampak lebih bagus. Nah, nanti begitu kurang baru mereka koreksi. Tapi sebenarnya mereka lebih peduli dalamnya dulu nih. Jadi bagi mereka sekarang, kalau misalnya kamu usia 80 tahun hidup, kemudian 60 tahun ternyata sehatnya 60 tahun, 20 tahun ternyata udah nggak sehat, jadi kanker segala macam, itu nggak ada gunanya. Jadi mereka tetap maunya sampai usia 80 tahun itu sehat. Nah, itu buat di Eropa. Nah, untuk Amerika segala, mereka bilang gini, ternyata berdasar penelitian mereka dari organisasi bedah plastik Amerika, itu ada kenaikan operasi plastik sekitar 2,9% sampai 3% dari 2023 sampai 2024. Kemudian dari tahun 98 atau 99 itu sampai sekarang itu ada kenaikan sekitar 10,9%. Nah, tapi mereka bilang trennya ke depan itu kemungkinan bagi mereka akan meninggalkan hal-hal yang terlalu overkoreksi. Jadi misalnya penambahan bibir yang berlebihan, kemudian muka ditarik kenceng-kenceng yang sangat berlebihan, kemudian semua yang berlebihan akan mulai ditinggalkan, bergeser ke semua yang lebih halus, pendekatan lebih soft, lebih halus dan lebih natural. Jadi mereka lebih ke holistik sekarang. Nah, jadi bagi mereka gini, untuk tren ke depan itu tetap untuk estetikanya tetap ada, tapi mereka memperhatikan juga untuk pencegahan, lebih ke pencegahan di awal-awal untuk proses aging, proses menuaan. Jadi pencegahannya itu dengan tadi caranya dengan secara holistik, jadi dikombinasi dengan yang natural. Jadi mereka lebih basicnya lebih mengoptimalkan secara natural apa yang sudah diberikan sama Allah, sama Tuhan. Jadi dioptimalkan, jadi setiap orang ini punya kekurangan masing-masing, dan bagi mereka sekarang tidak perlu semua kekurangan kamu tambel, kata mereka gitu. Ini di Amerika. Jadi misalnya hidungnya kurang mancung dikit, oh cepet-cepet dioperasi hidungnya mancung. Misalnya terus pipinya kurang naik dikit, cepet-cepet dilakukan operasi pipinya naik. Kemudian matanya kok kurang gede dikit, oh cepet-cepet dioperasi. Jadi menurut mereka nggak perlu setiap kurang itu kamu tambel sekarang. Jadi mereka bilang malah nanti itu setiap manusia kan unik. Jadi kadang-kadang hal-hal tertentu itu akan menjadi kelebihan yang unik justru. Nah, jadi lebih ke lebih ke natural, lebih soft, tapi memperhatikan kesehatan di dalamnya juga. Dan kalau menurut saya sih arahnya malah lebih ke arah bersyukur. Bersyukur apa yang diberikan sama Tuhan, semua kelebihan kita optimalkan, kekurangannya itu malah kadang-kadang bisa dijadikan satu kelebihan. Jadi maksudnya gini, kekurangan jadi kelebihan itu gimana? Jadi misalnya kau bandingin kalau misalnya semua orang hidungnya mancung semua ya, 10 orang. Ada satu yang hidungnya kurang mancung, jadi akan yang menjadi karakternya yang kurang mancung, jadi itu jadi kelebihan, jadi jadi menonjolkan karakter sendiri. Jadi itu yang lagi di trennya ke depan gitu. Dan dari situ juga termasuk inner beauty, jadi lebih mengarah ke inner beauty,
Jadi dari inner, jadi healthy inside, beauty outside, itu keluarnya jadi cantik juga. Ini di Amerika, di Eropa lebih ke arah sana ya sekarang ya. Tapi bukan berarti untuk plastik surgery nggak, tetap plastik surgery tetap kayak misalnya untuk facelift ya, kemudian untuk rhinoplasty, terus misalnya untuk lipotomi, liposuction itu tetap masih. Kemudian untuk penyuntikan yang filler, botox segala macam itu masih. Nah, sama satu lagi, kalau orang Indonesia itu kan lebih berpikir kalau yang cantik itu yang putih. Itu juga sebenarnya di luar enggak, di luar kebalik. Enggak semua yang putih itu cantik. Malah kalau di negara-negara barat, mereka lebih suka yang eksotik kadang-kadang. Makanya mereka suka berjemur segala macam kan. Jadi menurut mereka yang penting itu bukan putih, tapi yang penting kulit yang sehat. Ya. Jadi walaupun dia nggak putih, tapi kalau sehat dan dia inner beauty-nya bagus, itu akan menimbulkan aura yang lebih bagus dan akan menarik banyak orang. Sebenarnya ke arah situ.